Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhnoaf Afghani dari Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi interaksi mobilitas antar manusia dan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Poin pertama, tentang protokol kesehatan 5M. COVID-19 atau yang lebih dikenal coronavirus adalah virus yang muncul pada tahun 2019 lalu yang menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah yang sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebaran virus COVID ini. Wajar jika kita juga khawatir akan terinfeksi virus tersebut karena penyebarannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan menaati protokol kesehatan 5M secara berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal berdurasi 40 detik. Atau bisa juga cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol 60% atau biasa yang disebut dengan hand sanitizer. Kedua, memakai masker agar meminimalisir sentuhan langsung dari tangan ke hidung atau mulut yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, menjauhi kerumunan atau yang dapat melibatkan banyak orang. Keempat, menjaga jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi kepada manusia lain jika tidak terlalu penting. Tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa lakukan olahraga secara rutin, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Teman-teman mahasiswa, protokol kesehatan yang juga dijalani oleh tenaga kesehatan yang berada di lapangan perlu diikuti oleh masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kita harus memberi contoh kepada yang lain. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah atau berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, kita tetap harus siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona ini bisa kita kurangi. Bagaimana? Berikut caranya. Yang pertama, menjauhi kerumunan, hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk berjabat tangan. Apalagi berpergian ke tempat umum. Kalau memungkinkan, belajar dari rumah. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dari transisi. Yang kedua, membatasi mobilitas dan interaksi kepada orang asing untuk juga menjaga anggota keluarga yang perlu dipikirkan nanti. Bukan hanya diri kita sendiri, namun juga orang tua, kakak, adik, kakek atau nenek. Itu semua juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, memakai masker karena untuk mencegah penyentuhan secara langsung dari tangan ke hidung atau mulut. Yang keempat, mencuci tangan pakai sabun karena juga banyak penyakit yang penyalurannya fase awal melalui tangan. Yang kelima, menjaga jarak karena kita juga tidak tahu, mungkin saja orang yang berada di samping kita ternyata juga tertular penyakit. Jarak yang diinstruksikan oleh pemerintah adalah minimal 1 atau 2 meter. Ingat, semakin banyak dan semakin sering Anda bertemu dengan orang lain, semakin tinggi pula kemungkinan terinfeksi corona. Jika tidak ada keperluan mendesak, maka usahakan tetap di rumah. Meski Anda sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama.
Dan jangan lupa, virus corona ini bisa menyebar ke siapapun dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Apalagi juga sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun alias OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terus disiplin 5M dan dukung upaya pemerintah serta siap divaksinasi saat vaksinasi tersedia. Poin kedua, tentang vaksinasi. Biasanya banyak juga yang bertanya. Biasanya yang pertama itu, apa sih fungsi vaksin dan bagaimana cara kerjanya? Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan yang lebih efisien daripada orang yang tidak vaksinasi tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksinasi, vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali adanya komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai kekebalan, sehingga di kemudian hari saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan sendiri. Yang kedua, dari berbagai merek yang tersedia dari pemerintah, mana yang harus dipilih? Semua vaksin yang asalkan sudah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanannya dan keefektivitasannya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti yang sekarang ini, gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar segera terlindungi. Yang ketiga, setelah vaksinasi, apakah protokol kesehatan 5M sudah tidak perlu diberlakukan? Seseorang yang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali dosis dengan jeda durasi 14 hari atau sekitar 2 minggu dari penyuntikan dosis pertama. Setelah 2 kali penyuntikan pun masih membutuhkan waktu agar kekebalan tubuh itu timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan 5M agar perlindungan itu optimal. Yang keempat, jika saya telah terinfeksi COVID, apakah tetap perlu divaksinasi? Rekomendasi di Indonesia sendiri saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan tubuh sendiri. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian informasi tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengakhiri atau meminimalisir pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga serta masyarakat yang berada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan vaksin yang teraman dan terefektif dengan yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita sendiri, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena telah melalui beberapa tahapan uji klinis. Para tenaga kesehatan pada garis terdepan dalam menangani pasien sehingga mereka juga sangat rentan tertular. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan harus menjadi prioritas. Pemerintah juga berharap tenaga kesehatan bisa merasa aman karena vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Di sebuah adanya penyakit, kita juga harus percaya pasti ada obatnya, ada jalan keluarnya, dan saat ini ada harapan besar dengan vaksinasi. Sekarang ini kita tahu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan memang seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam hal ini. Kita memasuki tahap vaksinasi, dan pemerintah melakukan pengadaan dan rencana-rencana untuk melakukan vaksinasi. Pemerintah menjamin keamanan
mutu dan keefektifannya. Pemerintah juga menghimbau kepada para masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, dan menjaga jarak agar dapat mengakhiri pandemi ini secara bersama-sama. Vaksinasi melindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.